betul yang lakukan ini kelompok-kelompok Islam kadrun, Islam sempalan, Islam sesat yang saya katakan. Negeri ini bukan milik umat Islam. Kristen itu sembahyang itu tidak berisik, tapi kalau Islam ya berisik. Nggak ada takut mau kristenisasi. Ini umat Islam saya bagian lama-lama kok kerdil mulu. Masa cuma hanya sepiring nasi, satu selimut, berubah iman? Ya nggak usah beragama Islam aja. Sebagai agama pendatang. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Kalau ada non-muslim berbuat negatif kepada Islam, mungkin karena belum tahu. Dan yang belum tahu itu diberitahu. Pertanyaan saya, kok bisa ada orang Islam menjelek-jelekan Islam? Sebetulnya dia siapa? Karena orang yang memeluk sesuatu itu tidak akan mungkin melukainya. Anda memeluk anak Anda, apakah mungkin saat memeluk Anda melukainya? Anak Anda dipeluk, sini sayang, tiba-tiba dijitak, plak, nggak mungkin. Peluk itu tanda sayang. Anda memeluk Islam, masa Anda melukainya? Mustahil. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan Muslim kemudian dia melukai Islamnya, maka ada yang salah dalam keislamannya. Minimal munafik. Minimal itu kata Quran. Hati-hati. Quran surah keempat ayat ke-140, posisi paling kiri sebelah bawah. Ini sikap bagi orang munafik. Cirinya kadang kalimat-kalimatnya bagus. Cirinya di Quran surah kedua ayat 204 sampai 207. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara sementara orang ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik, kalimatnya bagus, kadang-kadang membawa nama Allah. Ayat Quran dipotong-potong, padahal dia musuh yang paling bahaya. Coba Anda lihat, ada mengaku Muslim, tapi bisa mengatakan kalimatnya bagus. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar kalimat itu? Siapa yang mengucapkan? Tuh, kalimatnya bagus, seakan-akan menarik, kata Quran, padahal dia musuh yang paling nyata. Itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Nabi. Anda buka hadis Muslim jilid yang pertama halaman 111 bab yang keempat hadis nomor 6 paling kiri sebelah atas di kitabnya. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, sayakunu fi akhir ummati dajjaluna kadzabun. Akan muncul di akhir-akhir umatku nanti para pendusta yang pintar-pintar. Ada dajjal, ada masih ad-dajjal. Kalau dajjal saja bukan makhluknya tapi mengambil sifatnya. Di antara sifatnya pintar. Dajjal itu Dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat? Masya Allah. Tayyib. Dari mana tahu pintar? Bisa menipu orang. Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu? Kalau masih ad-dajjal makhluknya, kalau dajjal saja sifatnya, kata Nabi akan banyak orang pintar yang menipu. Dan nipunya bukan nipu biasa, bukan bisnis. Kalau bisnis dari jahiliyah sudah banyak. Yang ngurangin timbangan zaman jahiliyah sudah ada. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang curang, alladzina idaktalu hum 'alan nasi yastaufun, yaitu kalau menimbang mereka kurangi. Jadi kalau masalah curang di bisnis zaman jahiliyah sudah ada. Kalau sekarang ada pebisnis curang, dia terlambat. Keduluan oleh orang jahiliyah. Terlambat, telat dia. Sampaikan pada orang curang, antum terlambat, sudah keduluan jahiliyah. Telat lahir dia. Tapi yang ini bukan masalah dunia. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'uhu aba'ukum. Dia akan bicara tentang urusan agama Anda yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar akan ikutan kaget. Saya belum pernah dengar ada orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Coba lihat, saya tanya sekarang, yang mengatakan semua agama sama itu orang pintar, orang bodoh? S1, S2, S3, S4 kerupuk 2. Pintar. Itu teman-teman sekalian, mohon maaf, itu kata Quran, orang-orang bermasalah. Nah, menyikapi orang seperti ini, dalilnya Quran surah 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ini akhir dari jawaban kita. Jika ada seseorang yang memalingkan ayat Al-Qur'an, mengingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u bihi, atau minimal mengolok-olok Islam, mengolok-olok misalnya jilbab, mengolok-olok syariat Islam, maka bagaimana sikap kita? Fala taqudu ma'ahum. Kata Quran, Anda jangan mencelanya. Tuh indah.
Senjata Presiden Jokowi balas dendam adalah menggunakan tangan para buzzer. Kritik kepada Presiden Jokowi kembali datang dari tokoh nasional sekaligus ekonom Rizal Ramli. Rizal mengatakan Presiden kerap kali menggunakan tangan loyalisnya atau buzzernya menyerang orang yang berbeda pendapat atau bahkan mengkritiknya. Ia juga menyebutkan Jokowi sebagai orang yang suka mendendam namun secara personal. Rizal Ramli juga menyebut bahwa Jokowi seringkali membalas orang dengan menggunakan orang lain. Dalam hal ini Rizal mencontohkan adanya buzzer yang marah di media sosial. Ia juga menambahkan ini adalah tanda bahwa Presiden Jokowi tidak cakap membaca kelemahan orang. Untuk menyiasati hal tersebut, Rizal mengatakan ia dengan timnya rajin melakukan blog pada akun-akun buzzer Jokowi. Nah, tim Rizal Ramli terpaksa setiap malam itu ngeblok akun-akun. Oh, ini buzzer nih. Terus sudah makin lama makin kecil followersnya karena bahasa yang tua-tua. Kan udah di-blok yang ribuan ratusan ribu followersnya itu. Jelasnya, senjata Presiden Jokowi balas dendam adalah menggunakan tangan para buzzer. Kritik kepada Presiden Jokowi kembali datang dari tokoh nasional sekaligus ekonom Rizal Ramli. Rizal mengatakan Presiden kerap kali menggunakan tangan loyalisnya atau buzzernya menyerang orang yang berbeda pendapat atau bahkan mengkritiknya. Ia juga menyebutkan Jokowi sebagai orang yang suka mendendam namun secara personal. Rizal Ramli juga menyebut bahwa Jokowi seringkali membalas orang dengan menggunakan orang lain. Dalam hal ini Rizal mencontohkan adanya buzzer yang marah di media sosial. Ia juga menambahkan ini adalah tanda bahwa Presiden Jokowi tidak cakap membaca kelemahan orang. Untuk menyiasati hal tersebut, Rizal mengatakan ia dengan timnya rajin melakukan blog pada akun-akun buzzer Jokowi. Nah, tim Rizal Ramli terpaksa setiap malam itu ngeblok akun-akun. Oh, ini buzzer nih. Terus sudah makin lama makin kecil followersnya karena bahasa yang tua-tua. Kan udah di-blok yang ribuan ratusan ribu followersnya itu. Jelasnya, senjata Presiden Jokowi balas dendam adalah menggunakan tangan para buzzer. Kritik kepada Presiden Jokowi kembali datang dari tokoh nasional sekaligus ekonom Rizal Ramli. Rizal mengatakan Presiden kerap kali menggunakan tangan loyalisnya atau buzzernya menyerang orang yang berbeda pendapat atau bahkan mengkritiknya. Ia juga menyebutkan Jokowi sebagai orang yang suka mendendam namun secara personal. Rizal Ramli juga menyebut bahwa Jokowi seringkali membalas orang dengan menggunakan orang lain. Dalam hal ini Rizal mencontohkan adanya buzzer yang marah di media sosial. Ia juga menambahkan ini adalah tanda bahwa Presiden Jokowi tidak cakap membaca kelemahan orang. Untuk menyiasati hal tersebut, Rizal mengatakan ia dengan timnya rajin melakukan blog pada akun-akun buzzer Jokowi. Nah, tim Rizal Ramli terpaksa setiap malam itu ngeblok akun-akun. Oh, ini buzzer nih. Terus sudah makin lama makin kecil followersnya karena bahasa